Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat trader, saya mau sharing ya 5 cara menentukan batasan toleransi risiko Anda. Namun demikian, sebelum saya ulas ya, tentunya selalu izinkan seperti biasanya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, sebelum saya mengulas sahabat trader, saya sedikit ada juga pesan buat Anda juga ya. Selama ini banyak DM masuk ya lewat WhatsApp. Itu kadang-kadang saya slow respon ya untuk memberikan informasi mengenai contoh WA group atau juga kadang-kadang diskusi secara private. Karena begini, semua saya harus jawab sendiri. Saya tidak menggunakan admin ya, jadi saya akan mencoba untuk membalas satu persatu pertanyaan dari sahabat trader semua. Tentunya jawabannya tidak cukup hanya ya dan tidak. Tentunya kadang-kadang pertanyaan itu membutuhkan explain ya, penjelasan yang cukup panjang. Namun demikian saya minta maaf bila saya sendiri solo respon untuk memberikan jawaban. Baiklah sahabat trader, pagi kali ini saya ingin mencoba untuk sharing ya 5 cara menentukan batasan toleransi risiko Anda ya. Ada 5 metode berikut ini ya, akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan tentunya batasan toleransi risiko ya, paling ideal sesuai tujuan trading, besar modal, pengalaman dan mungkin kenyamanan trading Anda. Nah, bagi trader seperti kita, mengenal risiko adalah sama pentingnya dengan menargetkan keuntungan dalam trading tentunya. Nah, trader sukses ya ini kalau Anda tahu, dan saya yakin Anda juga tahu, Paul Tudor Jones bahkan pernah mempunyai statement, jangan fokus membuat uang ya, tetapi fokuslah melindungi apa yang Anda punya. Jadi untuk bisa berhasil bertahan di pasar forex, manajemen risiko merupakan kunci yang wajib dimiliki oleh semua trader. Saya sendiri pernah mengulas mengenai money management. Ini adalah holy grail yang sebenarnya. Jadi kalau mungkin teman-teman sahabat trader ini mencari strategi dan sebagainya, atau mungkin jurus-jurus itu, sebenarnya yang Anda cari itu adalah mengetahui manajemen risiko yang baik. Ini yang sebenarnya kunci utama bagi kesuksesan para trader. Namun masalahnya banyak trader ya masih bingung menentukan berapa batas toleransi risiko yang ideal. Menurut pengalaman pengamatan saya ya dari beberapa pengalaman selama ini, topik ini merupakan salah satu pokok bahasan paling populer di forum-forum forex. Beberapa solusi menawarkan angka mungkin 1% sampai 3% ya. Ini seperti saya juga melakukan hal seperti ini. Tapi ada pula yang secara khusus menyarankan risiko 5% per trade. Nah, jika mengadopsi gaya trading agresif, ini tentunya mungkin bisa jadi 5% ya. Nah, benarkah ya menentukan batasan risiko bisa semudah itu? Nah, ini faktanya seperti ini sahabat trader. Jadi jika Anda tidak ingin repot dan lebih suka menggunakan cara pintas, maka anjuran tersebut bisa saja diterapkan. Tapi apabila ingin profitable dalam jangka panjang, artinya bahwa perdagangan forex ingin dijadikan sebagai profesi atau untuk trading for living misalkan. Nah, ini tentunya ukuran batasan toleransi risiko sesuai kondisi dari pribadi kita atau personal Anda. Nah, bagaimana caranya mengukur kesesuaian tersebut ya? Ada 5 cara, jitu berikut ini akan mengungkap jawabannya. Yang pertama, sebenarnya begini, kenali tujuan trading Anda. Apakah Anda sudah
punya penghasilan tetap di luar trading ya, ataukah profit trading menjadi satu-satunya sumber pendapatan Anda. Jika bertujuan menjadikan trading sebagai mata pencarian utama, maka lebih baik pilih ukuran trading yang kecil saja. Kenapa demikian? Hal ini berhubungan dengan risiko psikologis yang akan membebani trading kita tentunya, sahabat trader. Katakanlah Anda berminat untuk menggantungkan hidup dari trading, maka akan ada keharusan untuk memenuhi target profit yang jumlahnya bisa digunakan untuk membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Intinya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, trading di bawah tekanan seperti itu jelas ya, seperti untuk membayar ini, untuk kepentingan itu, akan membuat mental sangat rentan terhadap rasa takut atau fear, dan serakah atau greed. Nah, dua emosi trading yang paling negatif ya, yang bisa menghancurkan akun Anda tentunya ini. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda memperkecil risiko per transaksi ya, dengan mengambil ukuran trading yang minim tentunya. Solusi itu bisa meringankan beban trading Anda dan mengamankan akun Anda dari tentunya kerugian yang besar. Nah, sementara itu, jika Anda menjadikan trading sebagai pekerjaan sampingan, ya, Anda bisa lebih bebas menentukan batasan toleransi risiko karena Anda beban ini sedikit lebih longgar. Karena penghasilan utama tidak bersumber dari keuntungan trading, maka kerugian tak akan berpengaruh banyak pada kondisi finansial Anda. Di samping itu, Anda juga bisa tentunya belajar mengatur manajemen risiko ya, dan meningkatkan skill trading dengan lebih leluasa tentunya. Nah, mengingat tak ada tuntutan kewajiban ya di dalam trading Anda, ini akan lebih membawa dampak secara psikologis lebih tenang untuk memenuhi target trading tertentu ya, karena tidak ada kewajiban Anda suatu keharusan. Ini agak lebih rileks kita ya. Yang kedua ya, ukuran dari besar modal. Berapa banyak investasi awal Anda? Inilah pertanyaan kedua yang perlu Anda jawab ya. Ini sering saya ditanyakan dari teman-teman ya. Sekaligus hari ini saya jawab bahwa modal ya untuk menentukan batasan toleransi risiko jika memulai trading dengan dana besar, maka tak masalah untuk mengambil lot-lot berukuran besar. Namun jika deposit awal Anda relatif kecil, lebih baik jangan menggunakan lot standar atau mungkin mini ya, mungkin bisa lebih kecil lagi, mikro seperti itu. Sebabnya tak lain adalah untuk melindungi akun dari risiko perubahan volatilitas harga. Apabila Anda kurang bisa menyesuaikan besar modal dengan lot trading, maka peningkatan volatilitas sekecil apapun ya akan berpotensi mendatangkan risiko margin call ya. Yang intinya begini sahabat trader, misal kalau saya ambil contoh pada konten video saya yang lalu, misal $10.000, saya hanya maksimal untuk trading itu 0,6 lot. Karena ini nanti akan saya hitung, karena saya punya toleransi 1-3%, ya, misalkan 1,2%, 1,5, itu saya ambil dari 0,6 ini saya trade misalkan 0,2 dulu. Kalau harganya memang selaras dengan posisi saya akan nambah lagi 0,2. Jadi itu cara meminimalkan risiko buat saya seperti itu. Jadi maksimum saya $10.000 itu 0,6. Yang ketiga, sesuaikan dengan pengalaman tentunya. Apabila sudah malang melintang di dunia forex ya, maka Anda akan punya kepercayaan diri lebih terhadap insting dan keputusan-keputusan trading ya tentunya. Dalam hal ini, trading dengan memasang risiko besar tak akan menjadi masalah kalau Anda mempunyai pengalaman, karena Anda sudah bisa handle secara psikologis dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Justru dengan meningkatkan ukuran trading bagi Anda, ini bisa dikatakan telah siap naik kelas. Kalau memang lotnya kecil, ya biasanya memang ini akan berpengaruh dengan strata seorang trader. Anda trading dengan
$1.000 itu sangat berbeda sekali trading dengan angka $10.000 atau mungkin $1 juta atau $100.000. Ini sangat berbeda secara psikologis seperti itu ya. Bagi mungkin dari sekedar trader pendatang baru menjadi trader berpengalaman memang butuh proses. Namun sebaiknya jangan coba-coba trading dengan batasan toleransi risiko yang besar jika Anda masih kurang pengalaman. Sebagai catatan ya, lama pengalaman trading yang ideal tidak ditentukan dari periode tertentu, tapi kemampuan Anda untuk melepaskan diri dari pengaruh emosi ini sangat rentan sekali ya bagi trader-trader pemula. Untuk pengendalian emosi ini sangat sulit. Makanya berlatihlah, ini bisa dipelajari. Jadi meski telah lama ya berkecimpung sebagai trader sekalipun ya, Anda juga Anda kurang disarankan untuk memperbesar ukuran trading jika masih sering membuat keputusan berdasarkan emosi. Ini sangat rawan sekali. Keempat, kondisikan risiko trading sesuai dengan nyaman ya. Tahukah Anda ukuran risiko ini tidak bersifat statis karena nantinya bisa disesuaikan dengan kenyamanan trading Anda. Contoh, Anda bisa terapkan batasan risiko misalkan 1% dalam setiap kali trade, atau jika dalam beberapa waktu telah trading Anda merasa terbebani dengan ukuran tersebut, maka sah-sah saja untuk memperkecil lagi, diperkecil. Nah, untuk apa namanya ukuran risiko itu. Nah, di sisi lain Anda juga bisa memperbesar bila mana tentunya jika ada prospek bahwa mata uang tersebut pergerakannya sesuai dengan apa namanya arah pergerakan posisi Anda. Ini harus dipertimbangkan masa-masa untuk misalkan bisa memperbesar apa namanya posisi lotnya ya. Kemudian yang terakhir ini ya, yang nomor 5 sahabat trader, ini buat saya sangat penting ya. Karena kalau Anda misalkan bisa katakanlah nyaman di dalam penetapan resiko ini, intinya kalau trading dengan sudah memperdulikan mengenai resiko yang akan muncul, itu Anda harus merasa nyaman. Dalam trading, kalau Anda masih terasa stres, tidak nyaman dalam trading, kemudian galau, selalu buka tutup melihat market, itu artinya bahwa pola trading strategi Anda ini belum cukup membuat Anda bisa tenang. Artinya masih ada yang salah, atau misalkan lotnya terlalu besar sehingga Anda gundah, selalu berpikir, waduh, bagaimana ini nanti ya posisi saya. Nah, kalau kita sudah ngerasa nyaman, artinya dengan lot ukuran modalnya berapa, kemudian size lotnya ini berapa, sudah nyaman, itu berarti setelah Anda open posisi, kemudian pasang resiko, mungkin take profit di sana berapa, Anda lepas dan Anda nyaman selama perjalanan trading Anda, itu berarti sudah benar dan itu dipertahankan. Nah, pertanyaan biasanya muncul di kolom komentar atau DM ke saya, berapa sih Pak toleransi risiko Pak Joko untuk trading? Saya memeresikukan antara 1-3% dari modal, ya. Dari modal, seperti tadi saya jelaskan, misalkan modal saya $10.000, maksimum lot saya adalah 0,6. Anda tinggal hitung nanti di sana. Katakanlah kalau pasang misalkan posisi full, misalkan 0,6 lot langsung, ya Anda tinggal hitung misalkan berapa pip, misalkan Anda masuk di forex atau misalkan di emas, ini akan berbeda. Ini akan Anda hitung kira-kira kalau kerugian 1,5% itu berapa pip dari modal saya. Jadi hitungan saya persentase kekalahan itu dari dari modal. Baiklah sahabat trader, saya kira cukup sampai di situ ya. Tentunya sebelum saya tutup untuk konten pada hari ini, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe. Juga yang ingin diskusi secara private, ingin live trade saya, lihat live trade saya, silakan add WA saya di deskripsi.
Tentunya bagi sahabat-sahabat yang menyukai topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.